Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Muhammad Iqbal akan menjelaskan apa itu teks eksplanasi atau materi teks eksplanasi dengan jelas. Oke, kita masuk ke pengertian. Teks eksplanasi adalah teks yang membahas tentang fenomena alam atau kejadian yang tidak biasa. Nah, jenisnya ada 3. Yang pertama, alam. Contoh dari alam adalah fenomena gerhana bulan atau gerhana matahari. 2. Sosial. Sosial adalah termasuk contoh eksplanasi dalam hal sikap individualisme, karena itu adalah hal yang tidak biasa. Dan yang ketiga adalah budaya. Contohnya gaya percakapan sok barat dan imperialisme dari barat. 3. Kita masuk ke struktur. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga adalah interpretasi atau kesimpulan. Pernyataan umum yaitu yang menjelaskan peristiwa secara umum, baik yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmu pengetahuan, atau budaya. Yang kedua adalah deretan penjelas. Deretan penjelas adalah urutan sebab akibat, yaitu menjelaskan mengapa dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat untuk membaca atau mendengar. 3. Interpretasi atau kesimpulan, yaitu bagian akhir dari teks yang berisi kesimpulan peristiwa, kejadian, atau fenomena yang terjadi. Kita masuk ke unsur kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama adalah konjungsi kausalitas, yaitu hubungan sebab dan akibat. Yang kedua adalah konjungsi kronologis, yaitu hubungan waktu. Contoh hubungan waktu itu seperti setelah itu, kemudian, pada akhirnya, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kata teknis ilmiah, biasanya sesuai dengan bidang bahasan. Yang keempat adalah kata kerja material, yaitu tindakan fisik yang bisa diamati. Contoh meleleh, membeku, menguap, dan lain-lain. 5. Kata kerja rasional, menyatakan hubungan atau penjelas. Contoh adalah merupakan, terdiri atas, termasuk, menyebabkan. Yang keenam adalah kata benda umum, dalam kurung generik, tidak menyebut orang atau objek tertentu, tapi kelompok umum. Contoh manusia, masyarakat, hewan, tumbuhan, banjir, gempa bumi, dan oknum. 7. Kalimat pasif, sering dipakai agar fokus pada proses atau peristiwa, bukan pelaku. Contoh, energi panas dilepaskan dari dalam bumi. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah kalimat fakta. Kenapa harus kalimat fakta? Dan tidak boleh opini, harus berdasarkan data, fenomena nyata, atau hasil observasi. Jika tidak, itu tidak bisa disebut teks eksplanasi. Kita masuk contoh eksplanasi. Kita ambil contoh di gerhana matahari cincin di Indonesia pada tahun 2019. Gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari, tetapi ukurannya lebih kecil dari matahari sehingga tidak sepenuhnya menutupi piringan matahari. Menyaksikan cincin cahaya terang di tepinya. Fenomena ini tidak dapat diamati di sebagian besar wilayah Indonesia. Terakhir kali bisa terlihat adalah pada tahun 2019 dan pada peristiwa gerhana matahari total 21 Juni di 2020 yang lalu. Di Indonesia terlihat sebagai gerhana matahari sebagian. Itu adalah contoh eksplanasi tentang alam, yaitu gerhana matahari cincin. Oke. Dan kita akan masuk langsung ke kesimpulan. Meskipun gerhana matahari cincin mungkin tidak selalu terjadi di Indonesia, peristiwa ini menunjukkan efek dinamis dari pergerakan matahari, bumi, dan bulan yang dapat diamati di berbagai dunia. Sekian video eksplanasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Iqbal R.
Dari kelas 11.1 pamit undur diri, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.